Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Umar Minggu, mahasiswa dari STIKES dan Toraja. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang gangguan pernapasan pada kanker paru-paru. Pengertian bronkitis. Bronkitis adalah iritasi atau peradangan di dinding saluran bronkus, yaitu pipa yang menyalurkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Bronkitis bisa terjadi dalam hitungan hari, minggu, bahkan bulan. Bronkitis biasanya ditandai dengan batuk yang terkadang disertai dengan keluarnya dahak atau lendir. Akibat iritasi di dinding bronkus, bronkitis yang memburuk dan tidak ditangani berisiko menyebabkan pneumonia. Pneumonia sendiri dapat ditandai dengan nyeri dada, demam, dan penurunan kesadaran. Secara umum, bronkitis terbagi menjadi dua jenis, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronis. Bronkitis akut umumnya berlangsung selama 7-10 hari. Namun, penderita bronkitis akut juga dapat mengalami batuk hingga 3 minggu. Bronkitis akut dapat terjadi pada siapa saja, tetapi lebih sering dialami oleh anak-anak usia di bawah 5 tahun. Bronkitis kronis. Bronkitis kronis biasanya berlangsung selama 3 bulan atau terjadi selama beberapa kali dalam 2 tahun. Bronkitis kronis adalah salah satu jenis penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Bronkitis ini lebih sering terjadi pada orang dewasa berusia 40 tahun ke atas. Gejala yang umum dialami penderita bronkitis adalah batuk atau bisa batuk kering atau batuk berdahak. Pada batuk berdahak, dahak yang keluar bisa berwarna putih, kuning, atau hijau. Selain batuk, penderita bronkitis juga dapat merasakan gejala lain seperti demam, menggigil, lemas, sesak napas, sakit tenggorokan, sakit kepala, napas berbunyi, nyeri dada ketika batuk. Gejala yang selain batuk biasanya mereda dalam waktu seminggu, tetapi batuk dapat tetap berlangsung hingga beberapa minggu, bahkan beberapa bulan setelahnya. Kapan harus ke dokter? Umumnya, gejala bronkitis akut hanya berlangsung selama beberapa minggu. Oleh sebab itu, segera lakukan pemeriksaan ke dokter jika batuk berlangsung lebih dari 3 minggu. Atau bila disertai demam selama lebih dari 3 hari dengan suhu 38 derajat Celcius atau lebih, terdapat penyakit yang mendasari seperti asma, gagal jantung, atau emfisema. Suara batuk terdengar kasar dan menyebabkan kesulitan berbicara. Batuk menimbulkan nyeri di dada. Berat badan menurun tanpa sebab. Secara umum, keluhan di atas juga dapat menjadi tanda kondisi lain seperti asma, gangguan jantung, kanker, atau penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Maka dari itu, lakukan pemeriksaan ke dokter untuk memastikan kondisi yang diderita. Penanganan bronkitis tergantung keparahan dan kondisi pasien. Pada bronkitis akut atau yang tergolong ringan, gejala umumnya mereda dengan sendirinya dalam beberapa minggu. Namun, untuk meredakan gejala, dokter dapat meresepkan obat seperti obat pereda demam dan nyeri, seperti paracetamol atau ibuprofen. Obat antidusif atau ekspektoran untuk meredakan batuk seperti codeine dan erdostein. Sementara untuk mengatasi bronkitis yang tergolong berat, dokter akan meresepkan obat lain berupa antibiotik untuk mengobati bronkitis yang disebabkan oleh infeksi bakteri, kortikosteroid untuk meredakan gejala bronkitis yang memburuk dengan cepat, terutama pada bronkitis kronis. Bronkodilator untuk mengatasi sesak napas dengan memperlebar pipa saluran pernapasan. Pasien juga dapat melakukan upaya mandiri untuk meredakan gejala. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah minum air putih 8-12 gelas per hari, beristirahat yang cukup, menghirup uap air untuk udara, meredakan batuk, dan mengencerkan lendir di saluran pernapasan agar lebih mudah dibuang. Memakai masker saat beraktivitas di luar rumah
untuk menghindari paparan kuman dan polusi udara, menghindari asap rokok dan tidak merokok. Pencegahan bronkitis. Pencegahan bronkitis ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terkena bronkitis, yaitu jangan merokok atau menghindari asap rokok. Hindari paparan zat berbahaya atau polusi udara dengan selalu memakai masker. Kenakan alat pelindung diri sesuai standar operasional. Jika Anda bekerja di lingkungan yang menimbulkan paparan zat kimia, asap dan debu industri, istirahat yang cukup, terutama bila terkena batuk atau pilek atau demam. Gunakan obat sesuai anjuran dari dokter. Pastikan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Jaga kebersihan dan rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Hindari berbagai pakai barang pribadi, terutama peralatan makan dan minum, dengan orang lain. Lakukan vaksinasi flu dan pneumonia. Penyebab bronkitis. Bronkitis disebabkan oleh peradangan pada bronkus. Kondisi ini menyebabkan saluran napas menyempit dan dipenuhi oleh lendir. Lendir atau dahak tersebut terkumpul sebagai respon sistem kekebalan tubuh dalam melawan zat infeksi dan zat non-infeksi penyebab bronkitis. Lendir yang terkumpul di bronkus lama-kelamaan akan menyumbat saluran napas sehingga menimbulkan gejala sesak napas. Akibatnya, penderita akan batuk sebagai bentuk respon tubuhnya untuk mengeluarkan lendir di saluran napas. Bronkitis terbagi menjadi bronkitis akut dan bronkitis kronis. Seperti dijelaskan berikut ini. Bronkitis akut. Bronkitis akut umumnya disebabkan oleh infeksi pada bronkus. Infeksi ini paling sering disebabkan oleh virus yang juga menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, seperti rhinovirus. Bronkitis akut terjadi bila ISPA tidak sembuh dan menyebar ke bronkus. Diagnosis dimulai dengan melakukan tanya jawab terkait gejala, faktor risiko, dan riwayat kesehatan pasien secara menyeluruh. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, terutama di bagian dada. Dokter juga akan mendengarkan suara paru-paru pasien menggunakan stetoskop. Selanjutnya, dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan dan kultur dahak untuk mengidentifikasi jenis bakteri atau virus penyebab bronkitis, röntgen dada. Untuk melihat kondisi jantung dan paru-paru pasien, tes darah. Untuk mendeteksi tanda-tanda infeksi, tes fungsi paru. Untuk mendeteksi emfisema atau asma dengan meminta pasien menghirup dan menghembuskan napas di spirometer. Analisis gas darah. Untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah pasien, komplikasi yang berat lebih mudah terjadi pada penderita bronkitis yang berusia lanjut lebih dari 65 tahun. Penderita diabetes atau gagal jantung, dan penderita yang sedang dalam pengobatan obat, kortikosteroid atau imunosupresan. Komplikasi yang paling umum dialami oleh penderita bronkitis adalah pneumonia. Kondisi ini ditandai dengan gejala yang berupa demam tinggi, berkeringat, dan menggigil, nyeri dada ketika bernapas atau batuk, batuk berdahak, sesak napas, lelah, hilang nafsu makan, mual, muntah, dan diare linglung hingga penurunan kesadaran jika bronkitis telah berkembang sampai pada tahap tersebut. Komplikasi yang dapat terjadi akibat adanya pneumonia antara lain infeksi aliran darah, abses paru-paru, paru-paru bernanah, penumpukan cairan di dalam selaput paru. Itulah video saya tentang penyuluhan kanker paru-paru. Bila banyak yang kurang dari kata-kata saya atau tutur bicara saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.